Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ya. Jadi di video kali ini saya akan berbagi pengalaman untuk sedikit ngakalin power window mobil yang jalannya itu lambat tapi tidak menggunakan relay. Jadi kali ini murni menggunakan alat-alat seadanya yang ada di rumah. Jadi ngakalin dengan harga paling murah ya. Jadi seperti apa sih? Terus video ini sampai habis. Oke, jadi power window kanan mobil ini itu pada saat turun membutuhkan waktu 4 detik, 4,0 detik, dan pada saat naik 5,0 detik. Nah, nanti kita perbandingan setelah kita akalin berapa selisih waktunya. Nah, jadi sini saya langsung bongkar saja ini door trim kanannya. Saya percepat saja videonya supaya tidak membosankan. Nah, setelah door trim terlepas ya, maka kita akan bisa melihat komponen yang bekerja pada power window. Di sini saya fokuskan langsung ke karet ya, karet rel yang di bagian bawah di sini ya, yang ngumpet di balik pintu. Nah, ini dia karetnya itu karena sudah usia, jadi dia keras dan jepitnya itu terlalu keras sehingga membuat mekanisme naik turun power window itu kurang lancar. Jadi di sini yang saya lakukan adalah yang pertama saya bersihkan dulu karetnya dari kotoran-kotoran, kemudian saya lanjutkan dengan memotong karet bagian luarnya ya. Jadi supaya kaca itu naik turunnya lebih lega daripada kalau menggunakan karet original yang sudah berumur ini. Jadi inilah cara yang paling murah. Nah, ini dia proses pemotongan karet bagian dalam rel itu ya. Ini langsung potong aja bagian pinggirnya saja ya, ini supaya kaca itu lebih lega ya pada saat naik turun, nggak kejepit sama karet yang berat ini. Dan motongnya kalau bisa bertahap dulu, jadi mulai dari tipis dulu, kalau masih kurang lancar ya baru dikurang-kurangin lagi. Karena di sini sudah saya praktekkan di power window yang pintu belakang yang ukurannya seperti ini ya untuk mobil saya. Tiap mobil itu nanti beda-beda kondisinya karena dari umur ya biasanya. Nah, jadi setelah karetnya itu dipotong ya biar lebih lega, ini supaya lebih maksimal lagi saya menggunakan atau mengoleskan sabun colek ke bagian dalam karetnya ya. Sini saya gunakan sabun untuk cuci piring lebih tepatnya. Dan untuk masukkannya sini saya menggunakan media cotton bud ya. Untuk caranya ya seperti pada umumnya mengoleskan sesuatu ke permukaan ya. Jadi lebih baik merata ya. Sebenarnya lebih bagus lagi menggunakan grease, tapi karena di rumah tidak ada jadi saya gunakan sabun cuci piring seperti ini. Nah, setelah sudah cukup mengoleskan sabun cuci piring ini ke bagian karet, maka kita kembalikan karet ini ke posisi rel semulanya ya, kita pasang kembali. Nah, sekarang kita beralih ke karet bagian dalam yang sebelah depan ya. Tadi kan yang bagian belakang, sekarang kita sebelah depan. Untuk caranya tuh sebenarnya sama. Kita tinggal lepas dulu karetnya, kemudian kita bersihkan dari kotoran. Kemudian ya kita papas ya bagian pinggir-pinggirnya itu supaya nggak ngalingin kaca pada saat naik turun, digunting caranya. Itu juga waktu menggunting alangkah baiknya kalau kalian belum pernah ya, kalian pelan-pelan dulu, kuranginnya dikit-dikit dulu nanti sampai ketemu titiknya lancarnya ya.
Nah, setelah digunting, dipapas, ya sama ya caranya, itu kita oleskan sabun cuci piring ini ke bagian rel ya untuk memaksimalkan. Kemudian pasang lagi karetnya ini ke tempat semula ya, ke bagian rel. Nah, ini karet bagian bawah ya hasilnya setelah dipotong dan diolesi sabun cuci piring dan sudah dikembalikan ke posisi awal. Nah, selanjutnya kita turunkan kaca ini dan kita olesi bagian karet yang atas ya menggunakan sabun cuci piring sebagai pelumas. Dan saya sarankan menggunakan grease ya, lebih baik daripada bukan sabun, tapi karena di rumah nggak ada ya saya pakai ini kan cara paling murah ya. Nah, sekarang saatnya saya tes ya untuk naik turun power window-nya. Dan yang saya rasakan di sini memang sedikit lebih cepat ya pada saat turun dan naik, tapi memang tidak terlalu signifikan. Nah, daripada menggunakan perasaan, lebih baik kita ukur saja menggunakan waktu ya. Mungkin Anda sudah lihat di awal video, sudah saya spill ya berapa selisih waktunya, dan sekarang akan saya tampilkan lagi berapa selisih waktunya sebelum diakalin dan setelah diakalin. Nah, jadi untuk turunnya itu membaik 0,9 detik. Dan untuk naiknya lebih cepat 1,2 detik. Nah, jadi setelah diakalin ternyata ada perubahan ya. Seperti saya bilang tadi, untuk turunnya itu lebih cepat 0,9 detik dan naiknya lebih cepat 1,2 detik. Itu cukup lumayan ya, lumayan lebih cepat ya. 1 detik itu kan lumayan ya untuk gerakan power window, apalagi kalau kalian yang biasa suka ngitung akselerasi dari 0 ke 100 pasti paham lah dengan 1 detik itu cepatnya seperti apa. Ditambah lagi ini sangat worth it ya. Kenapa? Karena tidak mengeluarkan uang sepeser pun ya, hanya modal dengan alat seadanya yang ada di rumah ya. Jadi Anda bisa mengerjakan sendiri tanpa harus pergi ke bengkel. Nah, kalau mau lebih bagus lagi baiknya tambah relay ya. Nah, untuk penanganan relay itu sudah saya pernah buatkan di videonya, itu untuk power window mobil ini tapi untuk sebelah kiri. Nah, itu bisa Anda saksikan di channel saya juga. Oke, jadi seperti itu saja video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton.